Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh
terkait musim menanam dan hujan akhir, Malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu
Tuhan Yesus datang kembali. Shalom umat Tuhan yang terkasih, saya percaya hari-hari ini di era Pentakosta yang ketiga ini kita siap dilawat Tuhan. Saudara dan saya siap dipakai Tuhan untuk penuaian pada akhir zaman ini. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sebab dialah Allah sumber kuat setiap kita. Haleluya. Ayo kita bertepuk tangan semuanya sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi Allah sumber, amin, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.
Benar Tuhan, hari-hari ini hanya Engkaulah yang menjadi pusat penyembahan kami. Hanya Engkaulah yang menjadi kerinduan dalam hati kami. Sebab itu kami rindu untuk terus menyembah-Mu. Kami rindu terus mau meninggikan nama-Mu. Sebab itu berikan bagi kami hati yang lapar haus akan Engkau Tuhan. Untuk mencari Engkau di hari-hari terakhir ini ya Tuhan. Mari umat Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, biar kita fokus dengan Tuhan, biar kita mencari wajah Tuhan dan menyembah Dia. Sebab kita percaya saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada lawatan Tuhan. Sebab itu mari sembah Dia, sembah Dia. Sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan, kami rindukan Engkau. Oh ralabaya shandaralabaya ralabaya shande, hiralabaya shandaralabaya shandaralabaya shande. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan Engkau. Oh, terpujilah Yesus. Mari terus sembah Dia. Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Hiraralabaya syanaralabo. Iyandaralabaya daralabaya daralabaya syandaralabaya daralabaya syande. Kami cinta Kau, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, sekali lagi. El Shaddai,
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini akan saya bawakan firman Tuhan ini dengan judul Allah ialah tempat perlindungan kita. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Karena itu mari Tuhan, urapi hamba-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya perlindungan itu menjadi nyata dalam kehidupan kami hari-hari ini. Urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ialah tempat perlindungan kita. Di dalam Mazmur pasal yang 62 ayat 8 mengatakan, pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita semuanya memerlukan satu perlindungan. Perlindungan yang pasti, perlindungan yang menyelamatkan kita adalah perlindungan yang daripada Allah. Itulah yang akan membawa kepada kita keselamatan. Paulus mengatakan dalam pasal yang kedua Efesus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi Allah adalah tempat perlindungan kita. Tetapi kita harus mengimani. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkannya diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya hidup di dalam perlindungan
Allah. Di tengah-tengah kesulitan dan kesengsaraan atau penderitaan dari masalah-masalah COVID-19 hari-hari ini, kita harus minta perlindungan kepada Allah, sehingga keselamatannya itu adalah sempurna. Karena itu saudara, kita tidak boleh khawatir. Kita harus mengimani apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yaitu pertama, perlindungan Allah itu terjadi setiap saat. Bergantung pada iman kita semua. Ketika perlindungan Allah terjadi, mulailah Roh Kudus bekerja di dalam hati Anda, memberikan kepada Anda kuasa dan kemampuan dari Allah. Oke, yang kedua adalah kemudian mereka yang menanggapi dengan iman dan pertobatan serta menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mengagungkan Dia sebagai tempat pertolongan dan perlindungannya. Yang ketiga, mereka yang telah menjadi ciptaan baru setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis di dalam Roh Kudus, maka mereka menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, menerima kasih karunia yang terus menerus untuk menjalankan hidup Kristen, menolak dosa dan melayani Allah. Orang percaya berjuang bagi Allah oleh kasih karunia-Nya yang bekerja di dalam kita. Kasih karunia Allah bekerja dalam orang-orang percaya yang benar-benar, yang sungguh-sungguh memuliakan nama Allah, hingga mereka rela bertindak menurut maksud Allah. Maksud Allah itu selalu baik. Sejak awal hingga akhir, keselamatan terjadi karena kasih karunia Allah. Ini harus diterima sebagai satu yang kita imani dan kita tekuni. Anda harus bertekun dalam menghayati firman-firman Tuhan untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan daripada Allah. Kolose 1 pasal yang pertama. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatannya yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Harus bertekun di dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, kata Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi, untuk memperoleh keselamatan, perlindungan, pertolongan daripada Allah, kita harus memiliki pertama iman. Yang kedua ketaatan. Yang ketiga adalah ketekunan. Ini merupakan komitmen orang-orang Kristen tingkat tinggi untuk agar menghasilkan tingkat yang lebih tinggi lagi dari komitmen ini. Apa itu? Kekudusan. Roma 2 menyatakan, ia
akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingannya sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketaatan adalah penyerahan total. Ada 3 hal yang penting. Pertama, kita semua orang-orang yang telah ditebus harus berkomitmen untuk bertumbuh dalam ketuhanan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesuslah yang telah menebus kehidupan kita dari kematian. Ibrani 12 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Iman harus bertumbuh dalam masa pandemi ini, supaya mata batin kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Mari, di saat kita harus berada di dalam rumah, kita pergunakan saat-saat seperti sekarang ini untuk bertumbuh di dalam iman, menghayati firman Allah, dan menteladani perjuangan hamba-hamba Allah pada saat-saat mereka mengalami pencobaan seperti pandemi ini. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus sebagai teladan dari kepercayaan kita kepada Allah, penyerahan kepada kehendak-Nya dalam mengatasi pencobaan dan penderitaan, ketabahan di dalam kesetiaan kepada Bapa, dan usaha untuk memperoleh sukacita akibat beban dalam hidupnya. Saudara dikasihi Tuhan, sebagai satu contoh, bagian yang kedua, kita harus menjadi pelayan Kristus sebagai prioritas yang utama dalam hidup kita. Contohnya di dalam kitab Daniel pasal yang 3, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego, orang yang percaya kepada Tuhan, menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Allah
yang kami sembah, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangannya, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, apa yang akan terjadi dengan Nebukadnezar? Wah, di dalam pasal yang ketiga, ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam, yang kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Tuhan, katanya. Tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkatalah ia, Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Karena itu saudara-saudara, kita melihat Sadrah, Mesah, dan Abednego mengalami penganiayaan, tetapi Tuhan melindungi dia dimanapun, apapun yang dia hadapi. Karena itu saudara, untuk perlindungan yang semacam ini saudara-saudara, kami menyarankan, jangan lupa setiap hari baca firman Tuhan, Mazmur 91, yang merupakan adalah ayat-ayat perlindungan. Itu harus diimani. Sebab Allah yang kita puja sanggup melepaskan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada lagi pengalaman yang lain yang dihadapi oleh Daniel. Karena dia orangnya pintar, penuh hikmat, dan selalu mengutamakan Allah di dalam kehidupannya, maka di dalam pemerintahan Nebukadnezar, dia memperoleh suatu jabatan yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, hal yang seperti ini menimbulkan iri hati, ya. Sindiran iri hati, penuh kemarahan, ya, dari orang-orang yang tidak menyenangi Daniel ini. Itu
akan mengakibatkan sesuatu yang Daniel alami. Tetapi bagaimanapun juga, saudara, Daniel ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dan ketaatan Daniel ini memberikan satu gambaran kepada kita, supaya apa yang dilakukan oleh Daniel ini memberikan teladan bagi Anda dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mengusulkan sesuatu yang tidak masuk di akal itu. Karena hati yang iri, hati yang tidak senang melihat orang lain lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Kalau Sadrah, Mesah, dan Abednego itu diuji di dalam iman, ya, di dalam imannya untuk memuja dewanya Nebukadnezar. Tetapi Daniel lain lagi. Dia tidak hanya masalah-masalah yang memuja kepada dewanya, tetapi juga dalam posisi bekerja, posisi di mana dia di dalam dia mengabdi kepada di dalam kerajaan di Nebukadnezar ini, dia posisinya lebih tinggi, dan ini menimbulkan iri hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Sadrah, Mesah, dan Abednego, orang yang keempat itu mungkin saja adalah malaikat atau manifestasi penjelmaan dari Kristus yang diutus untuk melindungi ketiga sahabat Daniel dan mendampingi mereka pada saat-saat cobaan yang hebat itu terjadi. Tetapi ketiga kawan daripada Daniel ini, Sadrah, Mesah, dan Abednego, adalah orang-orang yang taat dan setia. Nah, di sini adalah satu gambaran. Sadrah, Mesah, dan Abednego itu adalah orang-orang yang selalu tekun, ya, agar Allah menanamkan suatu tekad di dalam hidup kita, tetap taat kepada Dia dan firman-Nya. Bagaimanapun juga akibatnya. Bagaimana dengan Daniel? Dalam Daniel pasal yang ke-6, hal yang ketiga, yaitu maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dia mempunyai roh yang luar biasa. Tetapi pejabat lain menjadi iri hati. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri, bupati, telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Perhatikan saudara, suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara, Daniel mempunyai kawan-kawan di dalam pelayanannya di kerajaan Nebukadnezar. Tapi karena posisi Daniel lebih tinggi daripada mereka, mereka iri hati, ya. Dan dia mengatakan begini, supaya Tuhan membuat suatu peraturan agar barang siapa dalam 3 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, ya, menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku. Jadi bukan kepada tuanku, tapi kepada yang lain.
Nah, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua-nya. Jadi kalau orang pada waktu itu menyampaikan permohonan bukan kepada Nebukadnezar, pada waktu 30 hari ini, ya, 30 hari, orang itu akan dilemparkan ke gua singa. Ini sebenarnya adalah masalah iri hati, ya. Karena Daniel mempunyai posisi yang lebih tinggi dari mereka. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah satu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Demi didengar Daniel bahwa surat itu telah dibuat. Perhatikan saudara, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam rumah, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Kali lagi sekarang, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, berlutut berdoa, memuji Allah. Itu yang dilakukan oleh Daniel setiap hari. Mari kita periksa diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan setiap hari sebelum kita melakukan aktivitas dalam kehidupan kita. Sebelum kita pergi ke kantor, pergi kemanapun rencana yang sudah dibuatnya. Apakah kita terlebih dulu sebelum kita berangkat, kita berdoa lebih dulu? Nah, Daniel ini merupakan suatu kebiasaan, saudara. Bagi Daniel, ini kebiasaan. Daniel menjadi tokoh terkemuka di antara ketiga pejabat tinggi yang membantu Darius dalam memerintah kerajaan. Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa, termasuk kepandaian yang luar biasa. Keputusan raja yang menakutkan tidak menyebabkan dia menjadi gentar sehingga mengubah kebiasaannya berdoa. Sekalipun dia menyadari bahaya, ia tidak membiarkan apapun menghalangi dirinya, memanjatkan permohonannya kepada Allah sehingga Daniel terhindar dari bahaya. Paulus mengatakan dalam Roma 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus di Roma mengatakan, jangan kendor, selalu berdoa. Di Filipi juga dia bicara, ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan kita akan menumbuhkan iman kita. Maka kita akan memiliki roh yang luar biasa. Apa itu roh yang luar biasa itu? Integritas. Dalam masa pandemi ini, Tuhan akan menghindarkan kita dari bahaya yang mengerikan. Contohnya Daniel, yang begitu taat, setia, dan tekun. Dizolimi oleh pejabat-pejabat yang lain. Dalam Daniel pasal yang ke-6, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkannya ke dalam gua singa. Lalu berbicaralah raja kepada Daniel. Ini perhatikan saudara. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya
yang akan melepaskan engkau. Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkannya pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin menterainya dan dengan cincin menterai yang para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istana dan berpuasalah dia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan dia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ini rupa-rupanya Darius ini, Raja Darius itu cinta, senang kepada Daniel. Karena itu dia semalam-malaman gak makan deh, berpuasa dia. Nah, di dalam ayat yang ke-20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berseru ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja. Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariknyalah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dampak dari iman dan ketekunan Daniel luar biasa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, saudara perhatikan, ini dampak dari iman dan ketekunan Daniel. Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa dan suku bangsa dan bahasa. Surat itu berbunyi begini: "Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Saudara, lihat dampak dari kesetiaan Daniel. Darius membuat suatu perintah supaya orang-orang lain menyembah Tuhannya Daniel. Jadi Daniel menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, dan orang Persia itu mempunyai kedudukan tinggi. Mengapa? Karena Daniel adalah orang yang berintegritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengalaman Daniel kita belajar bahwa
Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran, ketakutan adalah doa, doa, dan doa. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena alasan yang berikut. Satu, oleh doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan menyerahkan seluruh kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Yang kedua, damai sejahtera Allah akan menguasai hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Kita dijadikan anak-anak Tuhan yang memiliki integritas. Allah menguatkan hati untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Setelah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka orang lain akan melihat. Seperti juga Daniel. Dilihat orang-orang dan raja memerintahkan supaya semua bangsa yang ada di dalam kekuasaannya memuja Allahnya Daniel. Dan yang keempat, Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Kita menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan pada waktu kita melakukannya. Percayalah. Kita harus yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 23 mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan lagi mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Karena itu marilah kita, yang pertama kita harus bertekun dalam iman. Memelihara iman yang tabah pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita saat-saat ini. Dan yang kedua, tetap teguh, tidak tergoncangkan dalam ajaran Yesus. Yang ketiga, jangan mau digeser oleh apapun juga. Nah, sudah hari-hari ini marilah kita lebih tekun supaya kita memiliki kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saudara, Allah ada di dalam diri kita. Allah ada di rumah Anda, Allah ada di rumah kami. Allah ada bersama-sama dengan orang yang taat dan setia. Seperti juga pada Sadrah, Mesah, dan Abednego dan juga Daniel. Ketika mereka mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya, Allah ada di situ. Ketika Daniel ada di dalam gua singa, Allah ada di situ. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari-hari ini kami mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita yang disebabkan oleh COVID-19 ini, Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, urapi kami semuanya. Teguhkan kami semuanya. Kami tahu Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, menuntun kami, memimpin kami dalam jalan yang benar. Mari Tuhan jamah saudara-saudara kami yang bermasalah, yang sakit Tuhan, jamah dia Tuhan, jamah. Jamah Tuhan, sembuhkan dia. Yang berbeban berat Kau berikan jalan keluar Tuhan. Engkau mengasihi mereka semuanya. Bawa mereka kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, saudara-saudara kami, ke dalam tangan penguasa-Mu. Dan kami yakin percaya Tuhan. Kami yakin percaya COVID-19 pasti berhenti. Pasti berhenti. Tidak akan ada lagi kematian yang massal, tetapi yang ada adalah penyembuhan yang massal.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.